Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca fikih praktis dalam madhab Al-Imam Syafi'i yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah pada malam hari ini masuk di kitab terakhir dari kitab ibadah. Kitab Al-Hajj. Pembahasan tentang haji. Dimaklumi haji itu wajib bagi yang terpenuhi syarat akan wajibnya haji atasnya. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadits Nabi SAW dan sepakat kaum muslimin akan wajibnya haji bagi nanti yang terpenuhi syaratnya. Adapun dalil dari Al-Quran, ayat yang terkenal sekali, sering dibaca dalam masalah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah wajib bagi manusia. Hijjul bait, untuk berhaji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berjalan kepadanya. Nanti akan dijelaskan ya, mampu jalan di sini, mampu dalam hal apa. Akan dijelaskan nanti. Jelas di sini pendalilan kita di awal ayat. Walillahi 'alan nas. Hanya untuk Allah wajib bagi manusia. Hijjul bait, untuk berhaji ke Baitullah. Adapun dalam hadis, di antaranya hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antara yang disebutkan oleh Nabi adalah haji. Demikian pula hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Maka belum menjelaskan rukun Islam kepada Jibril, di antaranya adalah haji ke Baitullah. Dan tidak ada silang pendapat di tengah umat Islam akan wajibnya berhaji bagi yang memenuhi syarat wajib haji yang akan disebutkan oleh penulis sebentar. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa syaraitu wujubil haji sab'atun. Syarat wajibnya haji itu ada 7. Seorang itu akan dikatakan kepadanya wajib kamu berhaji. Kalau terpenuhi ini syarat. Pertama al-Islam, tentunya dia seorang muslim. Karena tidak sah haji dari orang kafir. Bahkan memang orang kafir tidak boleh masuk lagi ke Baitullahil Haram. Orang musyrikin tidak boleh lagi masuk ke Baitullah. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua wal bulugh.
telah berusia balik. Maka anak kecil yang belum balik tidak wajib baginya haji. Tapi kalau dia berhaji, sah hajinya, pahalanya untuk orang tuanya. Cuman belum wajib haji anak kecil. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, wal aqlu kata beliau, dia berakal. Tidak sah hajinya orang gila. Tidak sah hajinya orang gila. Berikutnya, tapi ini syarat tidak ada di kita sekarang ini karena tidak ada budak. Syarat berikutnya wal hurriyah. Dia seorang yang merdeka, bukan budak. Cuman sekarang orang semuanya merdeka. Alhamdulillah. Tidak ada budak di masa kita sekarang ini. Jadi dia adalah seorang yang merdeka. Yang berikutnya, wa wujudu ar-rahilati wazat. Adanya kendaraan dan bekal. Adanya kendaraan di sini kata para ulama kita, apakah dia punya sendiri atau dia sewa? Seperti rata-rata sekarang ini kita naik kendaraan sewa. Berarti adanya biaya. Adanya biaya, wazat dan bekal. Adanya biaya dan azat bekal. Apakah bekal yang kita bawa atau bekal juga yang kita tinggalkan kepada keluarga kita yang kita tinggal. Ini yang belum sebutkan sebagai syarat wajib haji. Yang kelima. Yang keenam, wa taqliyatut thoriq. Aman di perjalanan. Aman di perjalanan. Aman terhadap dirinya, kata para ulama, aman terhadap hartanya, dan aman terhadap kehormatannya. Tidak banyak perampok. Iya, ketika banyak perampok, tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Atau demikian pula ketika banyak pembunuh di tengah jalan. Iya. Dari orang-orang kafir yang menanti orang yang keluar haji untuk mereka bunuh. Nah, ini tidak wajib baginya haji. Harus aman di jalan. Aman di jalan. Ini syarat ke-6. Syarat yang ke-7. Imkanul masir. Ini syarat terakhir yang belum sebutkan. Iya. Dia mungkin untuk berjalan ke sana. Bekalnya cukup sampai ke sana. Terus kendaraannya, kalau dia bawa kendaraan, memang bisa sampai ke sana. Kemudian juga disebutkan adalah mampu untuk menempuh perjalanan ke situ. Bisa dia ke sana. Bisa dia ke sana. Ini tentunya harus ada bagi orang yang wajib padanya haji. Ini 7 ini. Kita gugurkan 1 tadi karena tidak ada lagi budak. Berarti sisa 6. Muslim sudah berusia balik, berakal, adanya kendaraan, adanya bekal, aman di perjalanan, dan bisa sampai ke sana. Nah, ini sekarang ini alhamdulillah dengan jaminan keamanan sekarang. Maka sebagian syarat itu sudah gugur bagi kita. Dia muslim, balik, berakal, mampu.
itu jadi 4 saja. Muslim, karena syarat-syarat tadi itu syarat disebut masa lalu seorang pergi haji masing-masing. Iya, ada yang punya kendaraan dia bawa kendaraan masing-masing. Yang tidak punya dia jalan kaki. Dulu, kalau sekarang alhamdulillah zaman penuh dengan kemudahan. Maka syaratnya sekarang adalah Muslim, balik, berakal, mampu. Mampu di sini, mampu badannya, mampu hartanya, ya. Dan tentunya untuk yang perempuan dia memiliki mahram. Dia memiliki mahram. Ini yang disebutkan. Disebabkan karena kalau kendaraan sekarang tidak ada lagi orang yang pergi haji bawa kendaraan sendiri. Iya, kecuali dia kaya punya pesawat pribadi. Bisa. Iya. Dia lakukan hal tersebut. Cuman sekarang jarang terjadi. Bekal tentunya sudah masuk di kata mampu tadi. Kemudian aman di jalan. Alhamdulillah sekarang ini aman di perjalanan. Aman di perjalanan. Kita bisa sampai ke Madinah langsung. Bisa sampai ke, kalau nanti tergantung jenis hajinya. Kan ada jenis haji. Seorang ke Madinah dulu baru ke Makkah. Ada juga Makkah dulu baru Madinah. Baru nanti kembali lagi ke Makkah di hari-hari haji. Iya, di hari-hari haji. Ini yang belum sebutkan syarat wajibnya. Setelah itu rukunnya. Itu ketika kita sudah masuk nanti dalam haji, maka kita memiliki hal-hal yang wajib kita penuhi di dalam berhaji. Beliau berkata, wa arkanu al-haji khamsah. Rukun haji itu 5. Ketika kita sudah wajib, kita muslim, berakal, sudah balik, mampu berhaji, dan kita berangkat, dimudahkan kita berangkat, maka ada hal-hal yang harus kita penuhi ketika kita berhaji. Pertama, kata beliau al-ihram, beliau bilang 5. Pertama berihram. Itu berihram artinya kita ya setelah melakukan hal-hal yang disunahkan nanti sebelum berihram, kita mandi ihram. Ya. Kemudian kita membuka seluruh pakaian yang berjahit bagi laki-laki ya. Ya, bagi perempuan cukup dia membuka penutup wajahnya, cadarnya. Tidak harus dia buka seluruh pakaiannya. Dia hanya membuka wajahnya saja. Dia mulai masuk dalam ihram. Itu yang pertama. Yang kedua niyah. Ini bersambungan ya, bergandengan. Karena ketika dia berniat untuk berhaji, maka tentunya disitulah dia mulai berihram. Setelah dia ganti pakaiannya tadi, maka dia berniat. Di situ terhitung awal ihramnya. Oleh karena itu kata para ulama, ini niat bukan rukun, tapi syarat. Karena dia harus berniat dulu, baru masuk berihram. Ihram ini bagaikan takbiratul ihram di sholat. Ketika dia sudah berniat untuk masuk dalam ibadah haji, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam haji, dalam berihram. Yang kita nanti akan dikasih tahu oleh penulis rahimahullah. Berihram dan berniat. Tentunya niatnya tergantung jenis haji yang kita mau masuki. Kan haji itu ada 3 jenis. Ada haji ifrad, orang sering bilang haji furoda. Ada haji tamattu, ada haji kiron. Ada haji kiron. Kita perlu mengetahui kita masuk haji ini haji apa. Karena dalam niat kan tergantung jenis hajinya yang kita mau masuki.
Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu namanya juga ifrad. Seorang masuk berihram hanya berniat untuk haji saja. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masuk di Mekah itu tanggal 7. Dia masuk tanggal 7 atau pas masuk tanggal 8. Tanggal 7 baru dia sampai di Jeddah. Setelah itu dia ke Mekah tanggal 8. Tanggal 8 dari Mekah langsung ke Mina. Jadi dia berihram khusus untuk haji saja. Berarti nanti dia niatnya labbaika hajjan. Saya berniat menjawab panggilanmu untuk berhaji. Jadi niat haji saja. Hari ke-8 masuk pergi ke Mina. Sudah tadinya berihram ke Mina. Setelah itu nanti hari ke Mina hari ke-8. Kemudian hari ke-9 ke Arafah. Wukuf. Setelah itu dia sholat duhur asar jamak di Arafah. Kemudian wukuf. Terbenam matahari. Dia keluar dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah dia sholat maghrib isya. Setelah itu bermalam kalau memang bisa bermalam. Tapi sekarang kan semua sudah diatur karena banyaknya orang. Kadang kita tidak bisa bermalam di Muzdalifah. Kita langsung bertolak ke Mina. Tunggu di subuh hari. Kan ini perjalanan kita tidak rasa. Dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Ke Mina kita tunggu subuh hari. Atau sebelum subuh kadang orang juga sudah dianjurkan untuk lempar jumroh. Aqobah. Jumroh pertama di hari tanggal 10. Karena tanggal 9 di Arafah maghrib. Ke Muzdalifah tanggal 10 subuh kita lempar jumroh Aqobah. Jumroh yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Setelah lempar jumroh, ya pergi tawaf Ka'bah, sa'i. Nanti kita akan jelaskan nanti berikutnya. Ini haji furoda, haji ifrad. Berniat untuk haji saja. Berniat untuk haji saja. Kalau haji tamattu, dia ini orang dia namanya juga tamattu. Iya, dia masuk. Ini bagi yang datangnya cepat ke Madinah, ke Mekah. Karena datangnya cepat, dia masuk Mekah berniat umroh saja dulu. Jadi dia berniat berihram masuk Mekah dengan niat umroh. Berarti dia niatnya labbaika umroh. Dia masuk ke Madinah, Mekah di bulan-bulan haji. Bulan haji itu ya mulai dari ya Syawal sudah masuk. Bahkan dia kalau dia masuk Ramadan sudah bisa karena 3 bulan setelahnya langsung. Dia masuk dengan umroh dulu. Labbaika umroh. Ya umroh seperti biasa. Dari mikot yang kita akan jelaskan nanti. Mi'ram, tawaf, sa'i. Ya. Kemudian cukur. Selesai. Dia melakukan tamattu. Tamattu itu sambil menunggu haji. Di antaranya ini dia bebas pakai lagi yang lain. Pakai pakaian yang dilarang untuk dipakai. Tadi. Itu namanya haji tamattu. Karena dia melakukan tamattu. Bisa bernikmat-nikmat lagi setelah dia berumroh. Sampai datang musim haji. Hari ke-8 baru dia beri ihram lagi. Di tempat dia di mana dia posisinya. Kalau misalnya dia sudah umroh. Kadang kan sekarang orang ke sana dulu. Kalau hajinya tamattu. Duluan cepat berangkatnya. Dia berumroh dulu baru dia dibawa ke Madinah. Baru nanti di musim haji lagi. Hari-hari haji dia dibawa lagi ke Makkah. Untuk masuk Makkah berhaji. Setelah itu pulang. Tidak kembali lagi ke Madinah. Tidak kembali lagi ke Madinah. Berarti kalau dia keluar dari Makkah setelah umroh. Berarti nanti tinggal masuk lagi ihram, niat apa? Haji. Itu namanya haji apa? Tamattu. Yang kedua,
Yang ketiga ada namanya haji kiron. Haji kiron ini dia masuk, ini kalau waktunya dekat. Karena kalau waktunya masih jauh antara hari-hari haji, karena hari haji itu sebentar sekali. Mulai dari tanggal 8, Yaumut Tarwiyah namanya, tanggal 8, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Mina, Id. Kemudian 11, 12, 13. Hanya sedikit saja itu hari-hari haji. Ini kalau bagi orang yang dekat jaraknya antara dia datang ke Mekah, Madinah dengan hari-hari haji, maka dia haji bisa haji kiron. Haji kiron ini dia masuk berihram dengan langsung dua niat. Labbaika umratan wa hajjan. Saya menjawab panggilanmu dengan melakukan umrah sekaligus apa? Haji. Jadi langsung dua ini dia lakukan dalam satu kali perjalanan. Itu namanya haji apa? Haji kiron. Dia gandengkan. Dia gandengkan antara haji dan umrohnya. Tapi itu tadi, usahakan jangan yang jauh jaraknya antara umroh dan haji. Karena kenapa? Ketika kita sudah umroh, tidak boleh lepas pakaian ihram. Karena kan kita niatnya haji kiron. Makanya harus dekat. Karena nanti kita akan tersiksa. Tidak boleh pakai parfum. Tidak boleh pakai sabun mandi yang harum-harum. Tidak boleh. Sehingga ini nanti dipertimbangkan. Kita berapa lama dalam ini perjalanan haji. Supaya niatnya ditentukan. Kalau kita orang yang berangkatnya pas. Kita terbang bahkan tanggal 6 Dzulhijjah. Iya. Itu haji. Haji ifrad. Karena ini kita akan langsung masuk Makkah. Kita langsung masuk Makkah. Karena sudah dekat tanggal 8 yang harus kita bertolak ke Mina. Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjid Haram lagi. Baru setelah tawaf kembali lagi ke Mina. Kan ini sedikit waktunya kalau. Jadi nanti dipertimbangkan kita masuknya lama atau tidak. Kan berangkatnya kan dari pemerintah bergelombang. Kita berangkatnya berapa lama di Mekah. Berapa lama di Mekah. Yang jelas pasti kita dibawa ke Mekah, Madinah. Cuman ini berapa lama. Karena bagi orang yang haji ifrad, yang langsung dari negerinya langsung masuk Mekah, nanti dia Mekah dulu. Baru nanti setelah Mekah baru Madinah. Yang tadinya itu yang duluan, setelah Mekah, Madinah, setelah itu masuk lagi Mekah, kan enggak ke Madinah lagi. Iya, jadi memang pemerintah sudah atur di sana. Bagaimana ini semua orang enggak ketemu satu kali di Mekah, enggak ketemu satu kali di Madinah. Di Madinah. Iya, ini diatur kecuali di memang hari 8, 9, ya 10, 11, 12 ini enggak bisa dihindari. Makanya dibatasi jamaah haji karena Arafah terbatas. Mina terbatas, tidak bisa semua orang. Karena kapan kita wukuf di luar Arafah, tidak sah. Dan nanti akan disebutkan, ini wukuf termasuk hal yang harus ada. Yang jelas baru katakan sekarang, dia berihram dan berniat. Niatnya tergantung kita haji apa. Haji tamattu, maka boleh berniat umroh dulu. Baru nanti ketika masuk musim haji, kita berniat haji. Kalau haji kiron, boleh langsung satu kali niat untuk haji dan umroh. Masuk di dalamnya. Kalau haji ifrad, berarti kita haji niat apa? Berhaji. Jadi nanti niatnya tergantung kita haji apa. Kita haji apa. Ini yang disebutkan. Kemudian wal wukuf bi Arafah. Termasuk kewajiban haji adalah wukuf di Arafah. Bahkan kata Nabi SAW saking pentingnya wukuf di Arafah ini. Kata beliau ya al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Menunjukkan bahwa tidak ada haji kalau tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada haji kalau tidak ada wukuf di Arafah. Ini kewajiban haji. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, kata penulis rahimahullah,
wat tawaf bil bait. Tentunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf dengan 7 kali putaran. Start awal adalah sejajar dengan Hajar Aswad. Sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau tidak bisa melihat Hajar Aswad, apalagi musim haji, tidak sama dengan musim umroh, yang orangnya terbagi, bebas kita kapan saja waktunya. Kalau haji, orang semuanya bukan dari negeri kita saja, tapi dunia yang ke sana. Maka kalau kita sulit untuk melihat Hajar Aswad, maka pemerintah sudah letakkan lampu hijau. Kita tinggal lihat ke belakang. Kapan sejajar dengan lampu hijau berarti kita sejajar dengan Hajar Aswad. Tapi harus diingat, jangan menghadap lampu hijau, kita bertakbir. Bismillah Allahu Akbar. Nah, kita menghadap ke mana? Ke Hajar Aswad, ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Ini dalam tawaf, hitungan 1 kalinya adalah Hajar Aswad. Ketika kita sudah sampai ke Hajar Aswad, maka sekali. Putar lagi sampai lagi 2, putar lagi sampai lagi 3, sampai ke 7. Sampai ke 7. Setelah itu, wasa'i baina Safa wal Marwah. Melakukan sa'i, ya, di antara Safa dan Marwah. Ini juga termasuk kewajiban haji. Itu beliau sebutkan sekarang bukan tidak berurut ya, tapi beliau pisahkan syarat, wajib, nanti sunnah. Nanti sunnah-sunnahnya. Sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu setelah kita tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kita mundur ke belakang. Ke belakangnya makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada tandanya, ada tiangnya. Ya, di situ menunjukkan tempatnya itu makom Ibrahim. Tinggal kita mundur ke belakang. Apakah kalau kita dekat, ya bisa langsung di situ, yang penting di belakangnya. Atau di belakangnya sampai di lantai 2, lantai 3, yang jelas kita di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat nanti masuk di perkara sunnah itu. Kemudian kita dari situ menuju Safa. Menuju Safa. Kita naik ke Bukit Safa kalau kita di lantai dasar. Ya, kalau kita di lantai 2 tidak naik. Kita cuma melihat Bukit Safa di samping kita. Demikian pula di lantai 3 cuma kita memandang Bukit Safa. Kan lantai 3 jauh ke bawah Bukit Safanya. Karena lebih tinggi lantainya daripada bukit. Tapi kalau kita di lantai bawah, berarti kita naik menuju Bukit Safa. Tentunya kalau umroh mudah kita lakukan itu, kalau haji agak sulit. Agak sulit karena ramai orang. Kalau tidak bisa lantai 1 ya lantai 2. Lantai 2. Kita ke Bukit Safa. Di Bukit Safa ya tentunya nanti ada sunnah-sunnahnya untuk dibaca. Kita bertakbir Allahu Akbar 3 kali. Kemudian kita bertahlil, berdoa. Ya, kita lakukan itu doa apa saja kebaikan dunia, akhirat. Setelah itu kita turun dari Bukit Safa menuju Marwah. Menuju Marwah. Ketika kita turun dari Bukit Safa, di bawah Bukit Safa ini, di bawah Bukit Safa itu ada nanti lampu hijau yang membentang panjang. Ya, lampu hijau yang menyinari lantai. Itu tanda bahwa kita lari kecil. Kenapa kita berlari kecil? Karena dulu saat Hajar ya dia mencari apakah ada orang atau tidak, maka belum naik ke Bukit Safa. Kemudian ketika turun dari Bukit Safa, belum berlari kecil di situ untuk menuju Bukit Marwah. Jadi di situ sepanjang lampu hijaunya saja. Jangan lari sampai ujung, kan nanti tidak sampai 7 kita.
sudah capek. Dan ini jaraknya lumayan, apalagi kita habis keliling 7. Ya, untuk tawaf. Ya. Kita bersa'i. Sa'i beda dengan tawaf. Kalau tawaf melingkar, kalau sa'i tidak, membentang. Terus dia hitungannya enggak keliling. 1 kali dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1. Kemudian dari Marwah ke Sofa itu sudah 2. Kemudian dari Sofa ke Marwah itu 3. Sampai nanti ujungnya ke 7 adalah di Marwah. Di Marwah. Nah, ini bersa'i. Antara Sofa dan Marwah adalah merupakan kewajiban dalam berhaji. Kewajiban dalam berhaji. Ini yang belum sebutkan, bahkan belum masukkan dalam rukun. Ini kewajiban dalam artian rukun. Rukun itu kalau tidak ada itu ibadah. Itu rukun. Kalau tidak ada maka tidak ada ibadah. Jadi belum sebutkan di sini 5. Berihram, niat, wukuf di Arafah. Itu ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Kelima. Sa'i kelima, itu rukunnya. Setelah itu belum katakan wajibatul haji, kewajibannya. Wajib itu berdosa kalau ditinggalkan. Cuman tetap sah hajinya. Itu namanya wajib. Kewajibannya kata beliau, ghairul arkan yang bukan rukun, itu di bawahnya rukun derajatnya. Salah satu 3. Apa itu? Pertama, al-ihram minal miqat tadi. Berihramnya sendiri itu rukun. Tapi di miqat itu wajib. Berihram di miqat itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Kayak sekarang ini jemaah haji kadang karena mereka tidak mau ya sebagian pembimbing supaya misalnya kalau jemaah haji yang langsung ke Madinah kan enak. Tapi ini kalau yang langsung masuk Makkah ini yang repot. Dia kan harus berihram di atas pesawat. Karena kapan dia berihram di Jeddah, berarti dia sudah lewati mikot. Dia sudah lewati apa? Mikot. Karena otomatis mikotnya kita di negeri Indonesia adalah Yalamlam. Mikotnya penduduk Yaman. Karena kita terbang dari negeri kita lari di atas Yaman. Di atas Yaman. Maka mikotnya kita adalah Yalamlam. Yalamlam ini kita akan dapat di atas pesawat. Kita akan dapat di atas pesawat. Dan di musim haji, di pesawat pasti diumumkan. Kita akan melintasi mikot, Yalamlam. Cuman kadang jamaah haji kita, enggak, dia bilang nanti saja. Apalagi mau mampir di hotel di Jeddah. Mereka malah berihram saat di Jeddah. Nah, ini tentunya kesalahan, cuman sah hajinya, karena ini kewajiban. Bukan rukun. Sah hajinya, tapi apa? Berdosa. Karena seharusnya dia berihram di atas pesawat. Dia berihram di atas pesawat. Makanya diingatkan. Seperti itu. Jadi dia berihram dari mikot. Mikot ini ada beberapa, ada Dzul Hulaifah, mikotnya penduduk Madinah, ada Al-Juhfah, mikotnya penduduk Syam, Mesir, ada Yalamlam, tadi mikotnya penduduk Yaman, terus ada Qurnun, mikotnya orang yang menuju dari arah Najd, Hijaz. Ini yang searah dengannya di situ. Siapa yang masuk melewati negeri ini, di situ mikotnya. Misal orang datang dari arah Madinah, ya sudah, Dzul Hulaifah. Yang datang dari penduduk arah Yaman, Yalamlam. Yang datang dari arah Syam, Mesir, Palestina, Mesir, Maroko, itu Al-Juhfah. Al-Juhfah. Pokoknya Nabi SAW sudah letakkan mikot dari penjuru. Dari penjuru, dia penduduk
dari berbagai macam negeri. Iya. Kemudian ada mikotnya yang diletakkan oleh Umar ibn Khattab, Dhatu Irq. Ini yang datang dari Irak, Khurasan, dan yang lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka bisa mikotnya di arah yang ditetapkan oleh Nabi tadi, hanya saja lebih jauh, lebih memutar. Lebih memutar. Sehingga Umar menetapkan, kalau kalian dari arah sini, kalau tidak memutar ke situ, mikotnya di sini. Itu ijtihadnya Umar, karena menurut beliau itu sejajarnya. Itu sejajarnya. Tapi tidak ada dalil, sebagian orang ini keanehan kadang pembimbing bilang ketika kita katakan tidak boleh seorang mulai berihram di Jeddah karena kita sudah lewat mikot. Dulu kan tidak ada juga mikot Dhatu Irq. Terus Umar tetapkan. Berarti kan boleh kita tetapkan. Siapa kita, siapa Umar? Kalau Umar kan dia tetapkan, apa yang beliau tetapkan adalah memang sunnah. Nabi suruh ikuti. Kalau kita pembimbing, kan bukan sunnah kita. Itu masalah. Dia samakan dirinya dengan Umar. Jadi pembimbing jadi Umar. Pembimbing jadi Umar. Ini kadang masalah. Ini kadang masalah yang didapati. Tapi itu tadi kalau memang kita ada orang begitu mulai berihram dari Jeddah. Padahal sudah melewati mikotnya dia. Penduduk Indonesia yang lam sah hajinya. Sah hajinya. Kalau dia tidak tahu, tidak berdosa. Yang berdosa pembimbingnya. Yang berdosa pembimbingnya. Yang sembarang arahkan orang. Kan dia yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan di pihak pesawat juga sudah umumkan. Rata-rata pesawat kalau yang naik adalah jamaah haji. Semua umumkan kalau sudah sejajar dengan mikot. Kalau memang kita turun, ya, karena di Yalamlam tidak ada pesawat, tidak ada bandara. Otomatis kita akan melewati Yalamlam. Ya, pesawat biasanya dia umumkan. Kita sekarang akan mendekati mikot. Akan mendekati mikot. Iya, ini yang nanti harus disebutkan. Orang berihram dari mikot. Setelah itu wa romyu al-jimar as-salasan. Melempar jumroh. Yang 3 itu jumroh. Ya. Yang Uqbah, jumroh wusta, jumroh sugro. 3. 3 jumroh. Ya. 3 jumroh ini dilempar 3-3-nya itu di hari ke-11. Kalau hari ke-10 itu yang dilempar hanya yang kubro dulu. Baru kita pergi tawaf atau cukur atau menyembelih. Bagi orang yang berhaji. Dengan haji tamattu kan ada sembelihannya. Ada sembelihannya, ada kurbannya di sana. Ada kurbannya di sana. Yang jelas nanti jadi dia melempar jumroh. Melempar jumroh. Melempar jumroh ini karena 3, 1 jumroh itu 7. 1 jumroh itu 7 batu kerikil. Ingat batu kerikil, bukan sandal. Sebagian orang karena jengkel sama setonnya, kata-katanya kalau dia lempar jumroh, lempar setan. Dia rajam seton. Dia lempar juga biar sandal-sandalnya. Karena dia mau melempar setonnya. Jadi sanalah dia lampiaskan. Tapi pulang katanya berteman lagi sama setan. Itu masalah. Itu masalah. Yang dilempar ini bukan masalah merajam seton. Tapi ini ibadah. Kita melempar 3 jumroh itu 1 dengan 7 batu. Kerikil. 7 batu kerikil. Berarti kalau 3 ya kali 7. Berarti ada berapa? 21 yang kita 1 kali. Ini untuk 3. Untuk 3. Ini melempar jumroh. Setelah melempar jumroh termasuk kewajiban adalah wal halq, cukur botak. Tentunya ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki boleh cukur pendek dan boleh cukur botak. Tapi yang lebih utama laki-laki adalah cukur botak. Cukur botak. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW pada haji wada. Bahkan beliau berdoa, Allahumma gfir
lil muhallikin. Ya Allah ampunilah yang cukur botak. Kata para sahabat, wal muqassirin. Juga yang cukur pendek. Tapi Nabi tetap berdoa. Allahumma gfir lil muhallikin. Kata para sahabat, wal muqassirin. Yang cukur pendek juga. Sampai ketiga kali baru Nabi katakan, Allahumma gfir lil muhallikin wal muqassirin. Jadi permintaan pertama, kedua, ketiga baru ada disebutkan yang cukur pendek. Iya, ini menunjukkan bahwa utama kalau kita pergi berhaji, kita cukur botak. Kita cukur botak. Boleh cukur pendek. Boleh cukur pendek. Adapun perempuan, dia hanya memotong sedikit saja. Satu ruas jari dari rambutnya. Satu ruas jari. Jangan sampai ada yang pergi cukur botak. Tidak, ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, hanya memotong seruas jari saja. Dari rambutnya yang ke bawah, dia potong seruas jari rambutnya. Ini dengan itu dia sudah tahallul, selesai. Sudah boleh lagi pakai pakaian biasa. Cuman kalau belum selesai semua lempar jumroh, belum boleh dia mendatangi istri. Belum boleh dia mendatangi istrinya nanti. Ada nanti pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan ketika kita dalam haji. Kemudian kata beliau berikutnya, wa sunanul hajj. Sunnah-sunnah dalam haji. Sunnah-sunnah dalam haji. Beliau berkata, sab'un, ada 7 sunnah dalam haji. Al-ifrad, pertama kalau hajinya adalah haji ifrad, ya, itu bentuknya adalah, beliau katakan, wa huwa taqdimul haji alal umrah, itu dia mendahulukan haji daripada apa? Umrah. Kan dia masuk di Mekah untuk niat haji saja. Niat haji saja. Ya. Wa talbiyah, yaitu yang berikutnya. Ini tadi bagi yang haji ifrad, berarti dia dahulukan haji daripada apa? Umrah. Kemudian berikutnya wa talbiyah. Termasuk sunnah adalah kita membaca talbiyah. Sepanjang kita ada setelah berihram, kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya. Sampai kita sampai ke Masjidil Haram. Tapi itu hukumnya sunnah. Bukan kewajiban. Iya, bukan kewajiban. Dan juga bukan ya rukun. Kemudian dalam haji termasuk yang sunnah adalah tawaful kudum. Tawaf kedatangan. Saat kita datang, sunnah kita tawaf kudum. Tawaf kudum. Kemudian sunnah juga adalah wal mabit di Muzdalifah. Ini ilmu yang seperti ini penting. Sunnah mabit di Muzdalifah. Tadi yang saya bilang setelah kita wukuf di Arafah, kan kita keluar maghrib saat matahari terbenam. Bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Di sini di Muzdalifah sunnah bermalam. Tapi kalau tidak disuruh bermalam, kadang-kadang kita belum sempat bermalam, kita hanya keluar dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah kita sholat maghrib isya jamak. Terakhir kita langsung diangkut ke Mina. Karena ramainya orang kita diangkut duluan. Dari ini, ya tidak ada masalah, tidak perlu bersedih, hajinya tetap sah. Karena bermalam di Muzdalifah hukumnya adalah apa? Sunnah, bukan kewajiban. Makanya pemerintah yang melihat bahwa ini susah. Kalau disuruh semua bermalam di Mina, wah ini masalah. Makanya enggak bermalam kadang. Ya, sebagian orang sudah diangkut. Udah jam 10, udah diangkut untuk menuju Mina. Dari Muzdalifah. Jadi ini hukumnya sunnah. Demikian pula warqata at-tawaf. Termasuk sunnah adalah 2 rakaat tawaf.
Itu termasuk yang sunnah adalah 2 rakaat tawaf. Tahu 2 rakaat tawaf? Itu tadi yang saya sebutkan, setelah kita tawaf 7 kali, kita mundur ke belakang. Kalau kita di depan, mundur ke belakang. Sholat di belakang makom Ibrahim. Itu disebut dengan 2 rakaat apa? Tawaf. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Terus wal mabit bimina. Sunnah untuk bermalam di Mina. Kan gini kan, kita dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Ke Mina, dari Mina sudah lempar jumroh Uqbah, maka kita akan ke Baitullahil Haram, tawaf. Setelah tawaf, ini kan di tanggal 10 ini, tanggal 10. Setelah tawaf ini bisa sampai sore. Kita kembali ke Mina bermalam. Besoknya lempar jumroh. Besoknya lempar apa? Jumroh. Lempar jumroh ini kita sudah pakaian biasa. Kenapa? Karena tadi setelah lempar jumroh pertama, kalau kita adalah haji tamattu, kita berkurban, cukur, itu sudah bisa. Pakaian yang biasa. Atau kalau enggak berkurban, kita pergi dari lempar jumroh, tawaf. Setelah tawaf, ya nanti sa'i, cukur, selesai. Sudah bisa pakai pakaian biasa. Sudah bisa pakai pakaian biasa. Jadi bermalam di Mina. Di sana banyak tenda-tenda disiapkan, kemah-kemahnya, jamaah masing-masing. Bermalam di Mina. Kemudian terakhir watawaful wada. Termasuk sunnah adalah tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan. Ini dijadikan akhir di Baitullah, ini dimasukkan sunnah oleh penulis, walaupun ada juga di sana para ulama mengatakan wajib bagi yang berhaji. Kalau umroh tidak ada tawaf wadanya. Makanya umroh itu paling bagus karena dia tidak perlu tawaf wada, jadi sehingga dia bebas untuk ke Masjidil Haram walaupun nanti dia akan pulang setelahnya. Dia akan pulang setelahnya. Ini alhamdulillah, iya. Setelah tawaf wada dan termasuk sunnah adalah wa yatajarradu indal ihram. Dia tentunya membuka seluruh pakaiannya yang berjahit ketika ihram. Wa yalbasu izaron waridaan abyadain. Dia memakai pakaian ya berupa sarung dan rida. Ini yang kita bilang laki-laki tadi. Dia hanya bersarung dan memakai selendang saja. Ya, yang berwarna putih, dan ini hukumnya sunnah ya, karena pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad, fa innaha khairu thiyabikum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah pakaian yang paling baik dari pakaian kalian. Tapi ini hukumnya adalah sunnah. Terus ini bagi laki-laki. Jangan perempuan pakai putih. Karena itu biasanya akan nampak auratnya. Apalagi ini di musim haji. Musim haji. Kadang orang susah sekali, kadang lalai. Ya, dari auratnya. Ini hal-hal yang sunnah. Setelah itu beliau akan menyampaikan dan kita ambil di pertemuan akan datang. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang sedang berihram. Mungkin sekali pertemuan lagi insya Allah tentang haji. Karena haji ini pendek pembahasannya. Nabi melakukannya 1 kali perjalanan saja. Nabi melakukannya 1 kali perjalanan. Haji terakhir dari Nabi kita Muhammad SAW. Di tahun ke-10 Hijriah. Jadi pendek, tidak sama dengan yang lain. Alhamdulillah kita cukupkan dulu, kita adzan dulu, baru kita lihat kalau ada pertanyaan.
Di sini ada pertanyaan pertama. Izin bertanya, bagaimana hukum seorang yang menikah dalam keadaan sudah hamil? Ada pendapat mengatakan tidak sah. Lalu bagaimana nasab anak keduanya? Apakah ia juga anak haram? Ini terkait dengan tidak sahnya orang yang menikah dalam keadaan sedang ada isi perutnya, itu pendapat mayoritas. Tidak ada menyelisihinya kecuali Abu Hanifah. Ya, bahkan pendapat Abu Hanifah dianggap syad. Salah dalam masalah yang mengatakan sah menikah dalam keadaan hamil. Sah. Karena banyak sekali dalil dalam syariat, apakah Quran ataupun hadis, bahwa perempuan itu kalau ditinggal mati atau ditinggal cerai, itu iddahnya adalah kalau dia lagi hamil saat melahirkan. Bahkan tidak berlaku lagi iddah yang biasa. Misalnya kan kalau orang diceraikan kan 3 kali haid. 3 kali haid. Seorang kalau ditinggal mati kan 4 bulan 10 hari. Tapi ketika dia hamil, maka iddahnya saat melahirkan. Kalau misalnya suaminya meninggal malam ini, besok dia melahirkan. Sudah bisa lusanya menikah. Kalau ada yang mau menikahinya. Kalau ada yang mau menikahinya. Boleh. Iya. Itu menunjukkan bahwa seorang itu kalau menikah harus kosong isi perutnya dari janin. Iya. Tidak sah. Semua ulama berpendapat tidak sah. Hanya dinukil dari Abu Hanifah yang memang bermudahan dalam masalah ini yang mengatakan sah. Iya. Terkait dengan status anaknya disandarkan kepada ibunya. Disandarkan kepada ibunya, anaknya mamanya. Kan bisa kartu keluarga itu atas nama ibu. Ada orang memang kartu keluarganya namanya ibunya kepala keluarganya. Ibunya kepala keluarganya. Si Fulan bin Fulana. Iya, si Fulan bin Fulana. Disandarkan kepada ibunya. Disandarkan kepada ibunya. Nanti disandarkan kepada ayahnya yang statusnya di atas pernikahan yang sah. Di atas pernikahan yang sah. Ustadz, apa hubungannya sedekah dengan wanita yang masuk neraka? Hubungannya sedekah itu melindungi dari neraka. Iya. Ketika Nabi mengatakan bahwa perempuan kebanyakan penduduk neraka, Nabi anjurkan untuk sedekah. Apa hubungannya? Karena sedekah melindungi seorang dari neraka. Kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamroh. Lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Walaupun dengan sepotong kurma. Karena sedekah melindungi dari, sebab seorang itu terlindungi dari neraka. Apa sajakah hal-hal yang perlu diperhatikan saat bertaaruf dan nador? Saat bertaaruf, ya namanya bertaaruf, taaruf itu saling mengenal. Saling mengetahui. Ya kita perlu mengetahui apa yang butuh kita ketahui dari seorang yang ingin kita lamar. Dari agamanya, akhlaknya, ya, bisa juga dari hartanya, bisa dari kecantikannya, bisa hal-hal yang boleh kita ketahui. Apakah dia penyayang dan memiliki keturunan? Cara mengetahui keturunannya tidak boleh dicoba dulu.
Jangan sampai, oh berarti kita harus coba. Tidak boleh. Maksudnya kita lihat, ini orang tuanya subur, om tantenya semua punya anak. Begitu maksudnya. Iya, karena Nabi menganjurkan untuk menikahi yang penyayang dan yang memiliki keturunan. Setelah itu kalau qadarullah ternyata tidak dikasih, maka itu adalah takdir Allah yang ditentukan sebelum si perempuan itu diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, ya kita harus bersabar kalau belum dapat keturunan. Jelas dalam ta'aruf dia mengetahui hal-hal yang bisa dia cari tahu di situ terkait dengan akhlaknya, agamanya. Iya, itu yang paling penting tentunya. Dalam nazar, yaitu ketika kita sudah ta'aruf, kita kayaknya cocok dengan sini. Sekali lagi, saya lupa juga, dalam ta'aruf perlu diketahui uang panai. Karena jangan sampai kita sudah nazar, baru ternyata uang panainya tidak cocok. Ini masalah, kita sudah terlanjur lihat anaknya orang. Jadi kalau kita di Makassar, di Bugis, tanya juga, berapa kira-kira yang akan ya disetujui. Boleh dikasih dulu kisi-kisinya sedikit. Iya, ini bukan hanya jawaban saja dikasih jawaban ulangan, tapi ini uang panai perlu juga ditahu. Ya, dia perlu juga tahu, kalau akhwatnya perlu tahu berapa kemampuan kita. Iya, berapa kemampuan ikhwan yang mau maju ini. Jangan sampai nanti akhwat sudah tahu orang tuanya maunya ya berapa biasanya. Dia maunya yang penting bisa beli kuda, sapi, ya, kambing. Pokoknya untuk acara 7 hari 7 malam. Pesta pernikahannya. Iya. Ini kan masalah. Orang Jeneponto wajib ada kudanya, wajib ini. Tidak acara kalau tidak ada kuda. Ini ditahu dulu berapa harga kuda. Semuanya kan berapa dia minta uang panainya. Ini harus ditanya dulu. Supaya nanti masuk di nador. Nador itu adalah hal yang membuat kita tambah semangat untuk menikahinya. Jangan dahulu nador baru ta'aruf. Salah, kita akan nador tuh orang, nanti kita dikenal dengan Abu Nador. Iya, sudah lihat, ternyata tidak pas. Tidak boleh, cari tahu dulu. Nador setelahnya. Setelah dipaskan, ini cocok kayaknya untuk saya menjadi ibunya anak-anak ke depan, baru nador. Nador boleh dia melihat. Dan akhwat boleh dia memperlihatkan hal-hal yang biasa nampak di mahramnya, di rumahnya. Yang biasa nampak rambutnya, tentunya wajahnya, rambutnya, lehernya boleh nampak, biasa nampak, lengannya, betisnya. Itu yang biasa nampak, boleh dilihat. Boleh dilihat. Ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ketika menador dan berta'aruf. Ustadz, lagi viral video jamaah Indonesia di Masjidil Haram sedang tawaf sambil bersolawat dengan suara dikeraskan bahkan sambil teriak dan dipimpin oleh satu orang. Bolehkah hal tersebut? Tidak boleh. Pertama, tidak ada solawat berjamaah ketika tawaf dan sa'i. Memang tidak ada tuntunan bersolawat. Ya, kita dianjurkan untuk banyak berdoa, berzikir. Walaupun solawat juga adalah termasuk, tapi tidak ada perintah khusus begitu untuk bersolawat, apalagi berjamaah. Tidak ada tuntunannya, itu yang pertama. Yang kedua, mengganggu yang lain. Yang lainnya mau berdoa kasihan, terganggu dengan suaranya mereka yang sudah tidak ada tuntunannya, mengganggu orang lain. Ada tuntunannya saja, kalau mengganggu orang lain, tidak boleh kita lakukan. Karena la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tidak boleh juga membahayakan orang lain. Tidak boleh hal tersebut. Sebagian orang hanya pedulikan dirinya. Hanya mempedulikan dirinya.
tidak mengukur sesuatu itu, ini cocok enggak untuk orang lain di samping saya yang mau juga khusyuk beribadah. Ya, tawaf. Ini yang perlu diperhatikan, wallahu alam. Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi resesi atau krisis di tahun 2013? Kita masih 2022. 2023 katanya, di tahun 2023. Kita masih di tahun 2022. Ya, sikapnya kita tidak perlu khawatir. Kita rezekinya tidak diatur di tahun 2022. Kita tidak diatur rezekinya di tahun 2022. Sehingga kita takut nanti datang 2023 kita krisis. Tidak, rezeki kita sudah diatur sebelum diciptakan langit dan bumi. Gimana caranya? Sebelum jadi Pak Presiden kita, sebelum jadi, ini bahkan negara Indonesia ini belum jadi. Iya, sudah diatur rezeki kita. Iya, sudah diatur rezeki kita. Jadi tidak perlu khawatir datangnya tahun 2023 akan ada resesi atau krisis. Tidak usah. Iya, kenapa kita terlalu khawatir seperti itu? Sementara rezeki kita sudah diatur, sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki kita itu bukan di tanah yang kita injak. Bukan di negeri Indonesia. Rezeki kita di langit. Rezeki kita di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit rezeki kalian. Kenapa kita khawatir? Rezeki kita ada di langit, bukan di bumi. Bukan di bumi. Jadi enggak usah takut. Enggak usah takut. Itu pun kan baru hanya sekedar tebakan. Ya kan? Belum tentu, siapa tahu 2023 langsung rezeki melimpah. Ya kan? Turun berkah dari langit. Dan siapa tahu tiba-tiba penduduk negeri Indonesia semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan akan melimpah berkah dari langit. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama." Iya kan? Kalau seandainya penduduk langit, penduduk bumi itu beriman lagi bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit. Sekarang ini enggak usah khawatirkan rezeki di tahun 2023. Sekarang ini bagaimana kita perbaiki diri kita saja. Kapan kita orang baik, sesempit apapun 2023, pasti kita punya jalan keluar. Karena kalau kita bertakwa, kita akan dikasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang khawatir akan rezekinya itu orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan khawatir akan rezekinya. Semuanya sudah diatur. Wah bahaya ini Ustaz, kalau begitu 2023 saya tidak bisa menikah, pasti uang panai naik. Tidak perlu, jodoh kita sudah ditulis, antum akan menikah 2023, antum sudah pastikan. Belum tentu, siapa tahu kita akan menikah di 2022. Ini hari-hari terakhir ini. Tiba-tiba ada perempuan datang, tolong lamar saya. Orang tua saja sudah siap, selesai cerita. Kan tidak ada masalah. Kita lagi duduk-duduk di tiang begitu, ternyata sudah ada WA. Iya. Nah ini kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Atau bisa saja kita tidak menikah 2023. Bisa saja kita akan menikah berapa? 2024. Sudah aman negara. Kan kenapa kita terlalu khawatir? Kan banyak orang sudah melamar dari 2019. Tapi sampai sekarang 2022 belum menikah. Kenapa? Ya belum saatnya. Kenapa kita pergi khawatir 2023? Tidak perlu khawatir seperti itu.
bolehkah ruko disewakan ke minimarket yang kita tahu jelas bahwa mereka menjual rokok? Iya, dilihat apakah dia memang kebanyakannya di dalamnya hanya rokok atau banyak barang mubah. Rokok ini hanya sebagian kecil dari semua barang. Lebih banyak Indominya daripada, kan begitu. Ya kan dilihat hal tersebut. Sistem kebanyakan. Kecuali yang menyewa tempat kita adalah memang mau dijadikan gudang rokok. Paham kan? Nah, ini tidak boleh. Adapun minimarket kan dia jual banyak hal-hal yang mubah. Banyak hal-hal yang mubah. Ustadz katanya di kampung anak setiap mau masuk bulan Ramadan, orang-orang di kampung sering mengadakan syukuran dalam menyambut bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukuran ini kalau dia dengan berpuasa di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan, dia bersyukur begitu. Iya, tidak ada masalah. Adapun kalau perayaan, maka kita tidak ada lagi perayaan kecuali perayaan Idul Adha dan Idul Fitr. Ketika Nabi kita datang ke Madinah, ada dua perayaan yang dirayakan oleh orang-orang penduduk Madinah. Maka ketika Nabi datang, beliau berkata kepada mereka, Innallaha qad abdalakum ya bi khairin minhuma. Sungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian perayaan yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu perayaannya kaum muslimin. Itu perayaan kaum muslimin. Keluarga termasuk mertua, ipar beserta keluarganya tinggal sementara di rumah. Apakah saya berdosa kalau mendoakan agar cepat pindah setelah punya rumah? Ya, kalau memang itu rumah kita dan niat kita adalah mendoakan supaya mereka cuman cepat punya rumah karena kita juga ingin mereka punya seperti kita punya. Alhamdulillah itu bagus, termasuk cinta kebaikan terhadap ya keluarga. Ya, terhadap keluarga. Adapun kita doakan karena benci, jangan. Ya, enggak boleh hal tersebut. Ya, doa karena benci kepada orang. Boleh bisa saja kita membencinya, tapi ternyata itu baik untuk kita. Iya. Sini ada pertanyaan, adakah keutamaan menyentuh Ka'bah? Tidak. Yang ada keutamaannya itu adalah ada sunnahnya menyentuh Hajar Aswad, bukan Ka'bah. Hanya dua yang disunahkan untuk disentuh saat kita tawaf. Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Yang sebelah sininya Hajar Aswad, sudut sininya. Rukun Yamani itu pun kalau kita bisa dekat. Kalau tidak bisa dekat, tidak sunnah untuk menyentuhnya. Tidak sunnah bahkan untuk mencium tangan. Tapi kalau kita dekat, sunnah menyentuh kalau bisa dicium. Karena Nabi menciumnya. Adapun Ka'bah tidak. Adapun Ka'bah tidak sunnah untuk menyentuhnya.
Ini kita jadikan kapan ini pertanyaan terakhir. Masya Allah. Tentang Ustadz developer menjual rumah ke bank dengan skema istisna inden. Tapi bank akan membeli jika developer sudah punya pembeli. Developer jual ke bank, lalu bank jual ke pembeli. Dengan akad tanpa bunga, denda keterlambatan, tanpa bunga, tanpa denda keterlambatan, penalti, dan sita. Masih ada yang belum kita sebutkan. Karena akadnya itu bukan hanya tanpa bunga. Tanpa denda ketika terlambat, tanpa penalti, dan tanpa sita. Kita harus sebutkan siapa penjaminnya. Jangan disembunyikan. Ketika kita tidak mampu bayar, ada akad sepertinya di bank. Bahkan bukan sepertinya, saya pastikan. Dia pastikan akadnya itu pasti ada asuransi yang menjamin. Itu masalah kita harus sebutkan. Supaya saya akan bilang tidak boleh. Karena kan masalah akad riba itu bukan hanya sekedar kita bilang tanpa denda, oh sudah aman. Dah, tanpa penalti, oh sudah aman. Enggak. Kan banyak hal dalam akad itu yang harus kita jelaskan. Termasuk yang saya sebutkan tadi. Termasuk hal yang saya sebutkan tadi. Kalau kita mencicil di situ, siapa yang menjaminnya? Apakah menjaminnya adalah surat rumah kita sendiri? Atau ahli waris kita? Kalau kita tidak mampu bayar nanti ahli waris. Atau ada seorang si fulan yang menjamin. Ketika kita bilang penjaminnya adalah asuransi, maka asuransi tidak mungkin mau rugi. Tidak mungkin mau rugi. Kan seperti itu. Harus kita sebutkan semuanya. Supaya nanti ketika kita bilang, bolehkah seperti ini Ustadz? Kalau yang kita sebutkan, saya akan bilang boleh. Tapi masalahnya, ada hal yang kita tidak sebutkan. Ada hal yang tidak kita sebutkan. Pasti ada penjamin. Penjamin di sini pasti mereka akan kerjasama dengan asuransi. Ketika berhubungan dengan itu, maka itu sudah menunjukkan nanti tidak boleh. Tidak boleh. Dan apakah boleh subjek akad atau rumah diwakilkan dalam kurung pembiayaan? Karena ada yang berpendapat harusnya bank yang jadi pengelola langsung, bukan lagi developer. Karena di sini bank hanya jadi pembiaya bagi pembeli. Memang betul. Kan ini kan developer sudah punya pembeli. Ya kan? Berarti kan developer yang jual. Developer yang jual. Setelah itu kita pergi ke pembiayaan. Sama aja ceritanya. Sama ceritanya. Iya. Seorang boleh menjual barangnya. Kalau pembelinya dia dapat, terus barangnya dia sudah punya. Ini dia belum punya. Dia belum punya. Dan punyanya itu syaratnya harus pindah suratnya. Paling tidak ketika barangnya tidak bisa dipindah. Kan syaratnya kalau barangnya bisa dipindah, harus pindah dari gudang keluar. Paling sedikit. Dari gudangnya keluar ke jalan. Itu kalau bisa dipindah. Tapi kalau tidak bisa dipindah, pindah suratnya. Kata para ulama at-takliyah. So dikosongkan rumahnya, pindah suratnya. Artinya suratnya harus atas nama ini, pembiayaan, baru dia jual. Cuman kan orang tidak mau rugi. Kalau begitu berarti akan kena pajak 2 kali. Ya itu keharusan kalau mau syar'i. Itu keharusan. Tapi mereka kan tidak mau. Dia hanya atas nama saja. Saya beli kamu ambil. Ya sama sebenarnya dia belum punya barangnya dia sudah jual.
Nah ini pelanggaran berikutnya. Kan tidak boleh menjual barang yang kita tidak punya. Tidak boleh menjual barang yang kita tidak punya. Iya, ini yang harus diketahui. Banyak hal yang kadang mungkin kita tidak ungkap atau memang kita tidak tahu. Tapi saya tahu masalah itu karena saya pernah bertanya. Saya pernah bertanya kepada apakah yang syariah atau konvensional. Kepada orangnya. Kepada orangnya. Jadi ketika kita ngomong begitu, ini hanya sedikit yang kita sebutkan. Hanya sedikit yang kita sebutkan. Ada hal-hal yang tidak dinampakkan. Ada hal-hal yang mungkin tidak dibesarkan supaya orang masuk. Supaya orang masuk. Setelah kita masuk, baru kita tercekik. Iya. Ini masalah kalau orang berusaha katanya jatuh bangun biasa. Tapi kalau jatuh tempo itu tidak biasa. Itu masalah. Bisa mati berdiri orang. Gitu kalau jatuh tempo. Kalau jatuh bangun usahanya biasa saja orang. Ya, dari tinggi ke bawah, dari bawah lagi, tinggi lagi. Itu biasa. Tapi kalau jatuh tempo itu pusing. Bisa botak. Itu jatuh tempo itu harus dihindari. Jangan masuk di situ. Masalah. Tidak ada pihak pembiayaan yang mau rugi. Yang mau rugi. Itu dari prinsip dasarnya. Dari prinsip dasarnya. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.